Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Rizky, semoga sehat semua hari ini. Alhamdulillah, kita coba untuk berbagi lagi hari ini. Masih berkaitan dengan berbagi cara membuat sertifikat secara banyak ya. Yang di bagian satu kemarin kita membuat sertifikat dengan Canva. Nah, hari ini saya juga akan berbagi yang sama, tapi dengan teknik yang berbeda, ya kan? Oke. Nah, yang pertama memang harus kita siapkan bahan. Nah, bahannya yaitu data, ya, data-data yang akan kita butuhkan ketika dimasukkan ke dalam sertifikat. Kemudian kita butuhkan adalah sertifikatnya. Nah, ini desain sertifikat contoh ya. Saat Rizky ini contoh dengan judulnya jangan jadi guru gitu ya. Nah, ini kita laksanakan pada kegiatan misalkan tanggal 29 sampai 3 Maret gitu. Nah, ini jadi kita harus punya desain dulu yang nanti kalau misalkan eh, Bapak Ibu sebagai pengelola sertifikat mau dimasukkan nomornya secara berbeda atau misalkan mau perannya ini juga diganti berbeda-beda misalkan itu boleh juga. Tapi ini saya contohkan nomor dan peserta ini peran ini saya samakan gitu ya. Nah, kita kembali lagi karena desainnya sudah ada, kita kembali ke sini. Nah, kalau misalkan tadi di bagian sertifikat kita membutuhkan tempat kabupaten ini juga boleh dimasukkan atau misalkan kita mau menambahkan lagi misalkan tadi apa ya perannya boleh juga di sini silahkan. Ini saya contohkan nanti saya hanya menggunakan untuk nama dan instansi gitu ya. Apakah yang akan kita gunakan aplikasinya? Oke, jadi pastikan nanti seperti ini ya. Nah, ini nama websitenya yang akan kita gunakan certifies.co ya. Oke, kita klik saja. Kalau sudah masuk ke dashboard depan, maka akan munculan seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita buat saja, buat sertifikat. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian loginnya gitu ya. Mau buat akun juga boleh, menggunakan Google juga boleh, silahkan. Kalau saya menggunakan Google saja. Jika sudah login, maka tampilan depannya seperti ini. Ya, tampilan depan saya. Ini adalah sertifikat-sertifikat yang pernah saya uji cobakan saya gunakan gitu ya. Nah, kemudian di tampilan depan dashboardnya adalah di sini ada blank project gitu ya yang digunakan. Kita membuat ukurannya berapa bisa disesuaikan gitu. Kemudian di sini template juga disediakan oleh certifies.com itu .co ya. Ini seperti ini gitu ya kalau mau digunakan. Atau mungkin kita sudah punya desain yang seperti saya contohkan tadi ya. Saya mau gunakan desain ini ya. Nah, itu nanti kita langsung dari sini aja. Ini suruh ditarik bisa atau diklik di sini bisa. Nah, hanya support yaitu ini perlu diingat yaitu JPG ya, format ya. Oke, sekarang saya mau ngambil dulu desainnya. Oke. Ditunggu beberapa waktu, nanti akan tampil di bagian depan. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul sertifikatnya. Kita kecilkan dulu. Di sini. Kalau mau dibesarkan, kemudian kita kecilkan zoom out-nya. Oke, tadi kalau posisi awal adalah 60 ya, sahabat di sini ya. Di bagian ini kita besarkan dikit. Oke, bisa
Oke, kita sesuaikan aja yang kita sesuai kebutuhan ya. Nah, jika sudah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah membuat prompt-nya atau membuat perintah, membuat rumus gitu ya. Yang akan kita masukkan adalah di sini yaitu ada nama dan instansi. Kita buat nama, yaitu sahabat nanti masuk ke sini di bagian dinamiknya. Oke, kita pilih yang dinamik ya. Nah, kita klik aja posisi nama kira-kira di mana. Nah, di sini. Kemudian nih ukurannya ya, ukuran fontnya mau seperti apa. Ukurannya seperti itu. Atau mau kita tarik juga bisa. Oke, nih. Nah, itu ukurannya ada 100. Yap. Terus kalau misalkan kita mau ubah-ubah, kita tarik, ini ada posisinya ya. Kita tarik posisinya, kita drag ya. Dia ada tengah gitu. Oke. Tadi yang pertama adalah kita butuhkan yaitu untuk nama, kita ketik nama ya. Kemudian apalagi kita butuhkan adalah instansi. Kita mau klik lagi di sini boleh atau kopas dari sini juga boleh. Bisa saja. Oke, di sini berarti instansi. Nah, oke, kita tekan seperti ini. Ini tadi ukurannya 89, ini ukurannya kita kecilkan karena tidak mungkin sama nantinya. Dan 32 misalkan. Ini sedikit. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti untuk fontnya. Mau yang seperti apa? Silahkan klik ya. Kalau misalkan, aduh kok nggak bisa nampak perbedaannya ya. Kita buat aja namanya di sini. Misalkan di sini kita buat. Nah, ini kan akan terlihat ya. Terlihat. Nah, itu bentuknya fontnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sudah hafal dengan font-fontnya tanpa harus dicoba-coba di situ, ya nggak apa-apa, langsung saja gitu ya. Ini ada perbedaan ya. Kalau saya sih nggak berapa ini, nggak berapa hafal dengan font gitu ya. Nah, ini misalkan banyak sih sebenarnya. Seperti apa? Yang jelas kalau misalkan membuat sertifikat yang resmi, saya sarankan sih memang menggunakan huruf-huruf yang resmi atau normal ya. Jadi untuk dibaca sebuah instansi itu lebih mudah lagi. Oke, ya. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Oke. Nah, di sini sebelum kita generate, maka kita bisa preview. Ya, preview juga. Ya, sudah ketemu nih, udahlah, nama gitu aja. Oke, sip. Nanti ini kan acak-acakan, kita lihat dulu bagaimana bentuknya. Ya, klik preview, maka nanti seperti ini. Ya. Oke, kemudian di mana cara memasukkan nama-nama tadi? Bapak Ibu masuk ke manage, ya. Ke manage data, klik di sini, maka akan muncul dua. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita mau buat tadi di sini ada kabupaten, ada peserta, dia otomatis ya, otomatis tertambah di sini, akan otomatis ada. Kalau kita hanya dua, perintahnya ini, maka di dalam manage data ini juga hanya ada dua. Nah, lihat data saya ada berapa ya. Ini kan karena banyak datanya. Saya lihat ke bawah dulu deh. Ada 8.000. Nah, ini ya 8.000 peserta misalkan. Saya contohkan dikit-dikit aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi contohkan 10 aja deh.
dari 10. Nah, kita kopas aja dari datanya. Saya menggunakan spreadsheet ya. Nanti silahkan mau menggunakan apa bisa. Spreadsheet kita copy saja. Kemudian saya pindahkan ke manage data. Klik di sini, copy, dah selesai. Itu ya. Maka kita close, dia akan muncul nanti. Misalkan saya contohkan preview. Oke, berarti kurang lurus ya. Tuh, datanya tuh, kok nggak di tengah? Oke. Berarti kita perlu mengecek dari awal lagi, nggak apa-apa. Mana yang sesuainya. Nah, oke, berarti kita tahu ternyata tulisannya yang nama instansi kurang besar nih. Kemudian namanya masih bergeser di sini. Oke, kita tengahkan. Ya, tengahkan. Kemudian instansinya tadi hanya kecil ya, kita besarkan jadi 40 misalkan. Oke, kira-kira posisinya tengah enggak? Kita lihat lagi, kayak gitu saja nanti. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, nanti dirapikan lagi, ini kan hanya contoh. Tuh. Kalau misalkan nama masih terlalu sedikit, gitu, nah, bisa juga dibesarkan lagi. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita akan memasukkan nomor surat ini berbeda-beda setiap orang itu bisa juga. Tapi ini jangan dimasukkan pada desain awalnya gitu ya. Desain awalnya jangan dimasukkan sehingga tidak ada double ya. Itu mudah. Bagaimana setelah selesai misalkan kita sudah oke ini ya, sudah oke desainnya, maka yang kita harus lakukan ada generate ya, generate sertifikat. Nah, kemudian di sini berdasarkan apa? Nanti filenya. Ya, berdasarkan instansi atau berdasarkan nama. Kalau saya saran dari saya ini kan ada ini ya. Misalkan nanti Bapak Ibu lupa nih, oh ternyata sertifikat kegiatan apa ya? Misalkan sertifikat kegiatan ini misalkan ya. Nah, kemudian di sini sudah oke. Ini judul ya, judul apa namanya file dari sertifikat ini. Kemudian di generate kita. Nah, ini kita kasih nama. Setelah ada judul ini ya, ada judul ini, maka otomatis ada nama. Ya, kalau saya saran sih jadi PDF. Ya, karena kita sudah berbuka. Nah, setelah selesai, maka kita generate. Kita generate. Ini 10 itu sedikit, cuma sebentar sekali. Kalau sampai tadi file saya ada 8.000, maka tipsnya adalah pilih saja misalkan 100, 100, 100 gitu sehingga kita juga kerjanya tidak terlalu berat. Gitu. Atau nanti di data awal, data yang ini kita kelompokkan berdasarkan apa absen atau abjad gitu ya. Bisa nih, misal A dulu semua ya, nanti di generate A semua. Kalau B semua gitu. Nah, sudah selesai ini generate-nya Bapak Ibu. Ini generate-nya sudah selesai dalam bentuk apa zip. Oke, kita buka dulu. Nanti seperti apa isinya. Oke, ini ya sudah masuk. Berarti otomatis namanya ada. Kita mudah sekali nanti. Kita buka salah satu ya. Ini sertifikat yang menggunakan certifies.co ini lebih menurut saya lebih mudah karena tidak perlu kita membuat akun yang ribet ya kan. Kalau kemarin kan kita harus mempunyai Canva gitu. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu belum ada yang mahir menggunakan Canva ya gitu. Jadi kan di sini buatnya gitu. Jadi lebih lebih bagus lagi nanti bagaimana. Yang penting kita siapkan desainnya dulu gitu. Ya. Dan kalau kemarin di Canva itu kan kita tidak bisa memunculkan namanya ya. Kita dari berdasarkan 1, 2, 3 itu ya. Nah, kalau di certifies.co ini dia langsung diberikan nama. Sehingga menurut saya itu lebih mudah bagi kita yang memang banyak gitu. Jadi tinggal diganti-ganti saja. Ini ya. Nah,
ketika nanti sudah selesai ternyata ada lagi yang belum masuk ke dalam apa namanya nama atau sertifikatnya itu tadi, Bapak Ibu bisa membuka lagi karena datanya sudah ada ini. My project-nya sudah ada di project kita, sudah ada di sini. Jadi tinggal klik aja lagi. Ya, klik lagi ya. Itu Bapak Ibu sudah selesai, sangat mudah sekali ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang ibaratnya tidak punya akun Canva atau akun yang berbayar gitu ya, menggunakan ini sangat gratis. Ya, bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Silahkan digunakan gitu. Nah, untuk membuat sertifikat yang banyak untuk mungkin komunitas belajarnya atau untuk siswanya, dengan tujuan untuk mengurangi pekerjaan kita yang secara manual. Kalau misalkan Bapak Ibu bayangkan ini ada 8.000 peserta, kemudian kita harus selesai dalam waktu misalkan 2 hari, maka kita bisa-bisa malah nggak ngajar gitu kan, mungkin Bapak Ibu yang mengajar. Jadi itu tips dari saya untuk yang bagian 2 ya. Bagian 2 cara membuat sertifikat banyak secara mudah. Saya rasa itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat bagaimana memasukkan QR code di dalam sertifikat yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya seperti ini ya, seperti ini nanti. Kalau ini hanya polos, nanti kita buat dengan berbagai cara sehingga Bapak Ibu bisa memilih mana yang sesuai dengan yang diinginkan. Nantikan di video selanjutnya membuat QR code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.